Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Teganya Suamiku Menelantarkan Bapakku. Kisah ini menceritakan tentang seorang suami yang tega ingin menelantarkan bapak mertuanya yang linglung dan memulangkannya sendirian ke kampung. Sementara bapak mertuanya sudah tidak punya siapa-siapa lagi di kampung halaman. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Mas, ayam goreng yang tinggal sepotong di atas meja itu siapa yang makan? Tanya Lucy. Ibuku, tadi dia mau lagi jadi aku berikan saja. Sahut Mbak Hesa dengan santai. Mas, itu kan buat bapakku. Beliau belum makan apa-apa dari tadi. Lagian ibu kamu juga udah makan beberapa potong, ujar Lucy. Bapak kamu itu kan pikun, kasih aja nasi sama garam. Lagian dia juga pasti udah lupa dengan rasa makanan, ucap Mahesa. Bapak Lucy Nugroho menderita penyakit pikun semenjak 10 tahun yang lalu. Sebelumnya ada ibu yang merawat bapak di kampung. Namun setahun yang lalu ibu meninggal dan Lucy terpaksa membawa bapak ke kota untuk tinggal bersamanya. Akan tetapi hal itu membuat Mahesa cemburu, sehingga ia juga memboyong ibu serta dua adiknya ke rumah ini. Ia tak suka jika bapak Lucy saja yang hidup enak-enak di rumah ini, katanya. Lucy dan Mahesa mempunyai sebuah usaha yaitu toko baju. Lumayan laris. Usaha itu mereka rintis bersama meskipun dengan atas nama Mahesa. Mereka juga mempunyai seorang anak yang bernama Tantri Maharani Putri Luciana. Ujung namanya mirip dengan Lucy. Bapakku memang pikun, Mas. Tapi setidaknya kalian yang tidak pikun sedikit mempunyai hati. Tidak mungkin bapakku makan nasi sama garam. Bagaimanapun ia juga butuh terus terisi, ujar Lucy. Matanya memanah, selalu saja Mahesa memperlakukan bapaknya seenak hati. Mentang-mentang bapaknya orang kampung dan mengalami penyakit Alzheimer, sehingga ia hilang rasa hormat pada bapak mertuanya sendiri. Ih, bau pesing Lucy, bapak kamu ngompol, teriak Baeda dengan nyaring. Lucy berlari menuju sumber suara di mana di ruang tamu Lucy melihat bapaknya sedang terduduk sembari memainkan air kencingnya. Seperti layaknya anak kecil yang sedang asik bermain air. Pak, bapak pipis di lantai, tanya Lucy, namun bapaknya menggeleng. Gegas Lucy membantu bapaknya untuk bangkit, membawanya ke kamar mandi lalu menutup pintunya, sebab Lucy harus membersihkan sisa air kencing bapaknya yang ada di lantai. Setelah selesai, Lucy kembali ke kamar mandi. Tubuh bapaknya sudah basah dengan air dan bapaknya menumpahkan sebotol sabun ke bak mandi sampai habis. Pak, mandi dulu yuk. Lucy berusaha sabar menghadapi bapaknya yang mengalami penyakit lupa. Ia tidak hanya pikun tapi tingkahnya juga terkadang bisa seperti anak-anak. Entahlah, Lucy juga tidak mengerti jenis penyakit apa ini. Yang jelas kata dokter terjadi penyusutan pada otaknya. Namun sepertinya tidak hanya otaknya yang menyusut, namun juga tingkahnya juga bisa berubah-ubah. Hah? Ini kan sabun mahalku. Maya lewat saat Lucy baru selesai memandikan bapaknya. Sementara tadi botol sabun yang dibuang oleh bapaknya diletakkan di depan pintu. Masih ada sisa sedikit, makanya Lucy taruh di situ agar bapaknya tak memainkannya lagi. Dulu sebelum bapaknya mengalami penyakit pikun, kehidupan mereka lumayan enak. Akan tetapi semua itu berubah saat bapaknya mengalami kecelakaan dan kepalanya terbentur hebat. Sehingga dokter memvonis bapaknya mengalami penyakit itu. Penyakit yang sampai sekarang tak dimengerti oleh Lucy. Mungkin karena Lucy orang kampung, jadi tidak terlalu paham dengan penyakit seperti itu. Yang jelas Lucy tahu bapaknya menjadi pikun setelah kecelakaan. Mbak, buka pintunya, teriak Maya. Ada apa Maya? Ini aku juga mau keluar, ujar Lucy. Ini sabun mahalku, baru ku beli, kenapa bisa habis? Apa bapakmu yang menghabiskannya? Maya berteriak, sementara bapaknya hanya tersenyum cengengesan. Ada apa lagi ribut-ribut? Apa Mbak Nugroho berulah lagi? Tanya Baheda. Ini Bu, sabun mahalku habis gara-gara si kakek pikun ini. Maya memberut kesal. Lucy, pulangkan saja bapakmu itu ke kampung. Dia itu di sini hanya akan menyusahkan kami saja, ujar Baheda kasar. Tapi ini rumahku, kami membelinya bersama. Kenapa aku tidak boleh membawa bapakku? Beliau tidak ada sesiapa di kampung, aku tidak bisa memulangkannya, ucap Lucy dengan lantang.
Kalau begitu kamu saja yang pergi sekalian, biar bapak pun tidak membuat kami susah lagi, tekan Baedah. Loh, apa hak ibu mengusikku dari rumahku sendiri? Kalau ibu mau, ibu saja yang pergi, jawab Lucy. Berani kamu sekarang ya Lucy? Hanya karena membela bapakmu yang pikun itu, kamu berani menatahku? Baedah mulai emosi. Setidaknya berkat emas warisan bapak dan ibu kula, kami bisa merintis usaha sampai sesukses ini. Seharusnya ibu bersyukur akan hal itu, jawab Susi. Halah, tapi kalau bukan anakku yang bekerja keras, kalian pasti gak akan sukses seperti sekarang. Dan itu juga berkat doa dariku, ucap Baedah. Cukup bu, aku sudah sabar dengan kalian selama ini. Kalau ibu tidak suka dengan bapakku, ibu saja yang pergi, teriak Lucy, entah keberanian dari mana didapatkannya, sehingga ia mampu untuk melawan. Oh, jadi perempuan kampung ini sudah berani membantah. Kamu itu tidak pantas tinggal di rumah sebesar ini. Cuma gadis kampung, dipungut oleh anakku dibawa ke kota dan tiba-tiba hidup enak. Cuma modal beberapa gram emas saja bangganya minta ampun. Kalau bukan anakku yang paling tulang, kamu itu gak akan ada apa-apanya. Sekolah aja sampai tamat SMP malah belagu, Indah Baedah. Benar, kamu itu seharusnya nurut apa kata suami. Aku juga setuju dengan ibuku. Pulangkan saja bapakmu ke kampung. Lagian rumah kalian masih ada kan di sana? Mahesa tiba-tiba muncul dan ikut mengusir bapak Lucy. Tidak, aku tidak akan memulangkan bapak. Bapak tidak punya siapa-siapa lagi di sana, ucap Lucy berusaha melindungi bapaknya. Kamu tahu kan, rumah dan usaha kita semuanya atas namaku. Kalau kamu tidak mau nurut dengan semua perkataanku, lebih baik kamu pergi saja dari sini. Sekarang kamu pilih saja, mau tetap tinggal di sini atau pulang bersama bapakmu yang pikun itu. Sejenak Lucy terdiam. Lucy yakin ia bisa memutuskan. Aku pilih bapak, sautnya. Kalau begitu pergi dari rumah ini, dan jangan bawa apa-apa selain pakaianmu. Oh ya, satu lagi, bawa serta tantri bersamamu, ujar Mahesa. Baiklah, aku akan membawa tantri. Tapi camkan satu hal, aku akan kembali dan merebut semua hakku, ujar Lucy memberi ancaman tanpa rasa gentar. Bagus, kalau begitu jangan mengulur-ngulur waktu lagi, ujar mertua. Seharusnya jika mereka tidak menyukai Lucy, setidaknya mereka kasihan pada tantri, karena tantri adalah cucu dan anaknya Mas Mahesa. Namun tak apa, Lucy tak ingin terlihat lemah. Lucy mengiring bapak menuju kamar lalu menggantikan pakaiannya, dan Lucy pun mengemas pakaian bapaknya terlebih dahulu. Kemudian Lucy kembali ke kamarnya dengan tetap membawa bapaknya agar Lucy bisa mengawasinya. Lucy menatap tantri yang sedang tertidur pulas sembari mengemasi pakaian. Mungkin karena Lucy hanya lulusan SMP, jadi mereka menilai Lucy sangat rendah. Lucy terpaksa berhenti sekolah waktu dulu karena bapaknya sedang parah-parahnya, sehingga sang ibu tidak bisa memperhatikan Lucy dan pada akhirnya Lucy tidak melanjutkan sekolah. Memang saat ia ingin membuat surat rumah dan toko, ia meminta agar surat rumah itu hanya namanya saja yang tercantum. Ia bilang kalau mereka harus memilih salah satu nama dari istri atau suami yang akan ditaruh di atas surat kuasa itu. Awalnya Lucy meminta namanya lah yang harus menjadi pemilik rumah dan aset lainnya, namun Mas Mahesa menolak. Ia meminta agar namanya saja yang tercantum dan Lucy harus menyetujui itu. Akan tetapi Lucy tidak sebodoh yang mereka bayangkan. Lucy meminta jeda waktu beberapa hari untuk mengurus sebuah surat rahasia yang pastinya tidak akan membuat Lucy rugi bandar. Setelah siap, barulah Lucy mengajak Mas Mahendra duduk berdua dan berbicara empat mata saja. Dengan pelan, Lucy meminta Mas Hendra untuk bertanda tangan pada surat itu. Maka Lucy akan setuju kalau rumah semua aset dibuat atas namanya saja. Karena saking senangnya, Mas Mahendra pun tak ingin membaca apa isi dari surat tersebut, sehingga ia langsung memberikan tanda tangan tanpa ingin melihatnya lagi. Dengan cepat Lucy tak ingin menungulur waktunya lagi. Sebelum Mas Mahesa ingat kalau semua surat rumah dan toko berada di tangan Lucy. Lucy yakin sekarang itu dia sedang lupa, makanya dia tidak mengatakan apapun tentang itu. Pun Lucy juga tidak terlalu bodoh. Meskipun selama ini Lucy hanya diam saja, tidak menutup kemungkinan Lucy mempunyai simpanan di dalam kartu ATM yang dibuat dengan secara diam-diam. Pelan-pelan Lucy menyisipkan uang ke dalam kartu itu untuk jaga-jaga sebagai simpanan. Awalnya Lucy hanya ingin berjaga-jaga kalau bapaknya ngedrop dan harus dirawat di rumah sakit. Tapi tak pernah Lucy bayangkan Lucy harus pergi meninggalkan rumahnya sendiri. Untungnya Lucy mempunyai sedikit tabungan yang menurutnya akan cukup memenuhi kebutuhan hidup di kampung dalam beberapa bulan. Besar juga nyalinya, ingin minggat dari sini. Kita lihat saja seberapa tahan dia akan hidup dalam kemiskinan, ucap ibu mertua menyilangkan kedua tangannya sambil berdiri di daun pintu kamar Lucy. Lucy sedikit hati-hati menyelipkan kartu ATM dalam kacamata pribadinya.
Karena jika tidak seperti itu, Lucy takut nanti mereka akan memeriksa dompetnya. Memang, di dalam dompet Lucy hanya menyisakan uang 100.000 saja. Mana dompetmu? Sudah diperingatkan oleh Mahesa bukan? Kalau kamu tidak boleh membawa apa-apa di rumah ini selain baju-baju kalian saja, ucap mertua dengan garang. Tanpa ragu, Lucy menyerahkan dompet dan memberikan mertua mengobrak-ngabrik agar dia merasa puas. Uang 100.000 ini pun sangat berharga, dan kamu tidak boleh membawanya. Kamu harus pergi dengan tangan kosong. Cetusnya merampas uang Lucy. Memang itu yang Lucy harapkan. Bahkan mereka berpikir bahwa Lucy pergi tanpa membawa apapun dari rumah ini, sehingga mereka akan melupakan tentang surat-surat penting yang akan Lucy bawa. Kendati demikian, Lucy tidak boleh lengah. Bisa saja mereka akan memeriksa koper, Lucy harus lebih pintar dari mereka. Sengaja Lucy memakai baju tebal, lebih tepatnya memakai sweater dan menggunakan celana cut bray besar lalu memasukkan ujung baju ke dalam celana. Lucy tunggu mereka melengah, lalu mengambil surat-surat penting dan langsung memasukkannya ke dalam baju. Tak lupa pula Lucy memakai jaket kulit yang lumayan besar agar tidak ketahuan. Setelah selesai dengan segala persiapan, Lucy menuntun Pak Nugroho dan menggendong Tantri yang baru berumur 3 tahun. Dengan perasaan sesak, Lucy menghapus air mata yang terasa memanas. Tak akan lagi Susi biarkan mereka meremehkan orang kampung sepertinya. Lihat saja, akan Lucy pastikan setelah ini mereka akan sibuk mencari Lucy kesana kemari. Punya mental apa kamu, Mbak? Pergi tanpa uang sepeser pun, ucap Maya tersenyum miring. Lucy membalas ejekannya dengan tersenyum getir. Silakan saja mereka tertawa sepuasnya. Tapi setelah ini pasti mereka akan merasa panik seperti ada gempa dadakan. Bisa apa sih orang kampung seperti Lucy ini? Sudah kampungan tidak punya kelulusan lagi. Paling juga bakalan jadi gelandangan di jalanan karena nggak punya uang untuk pulang. Atau palingan jual diri. Senyum ajakan itu Lucy terima. Lucy tidak akan melawan. Biarkan saja mereka mengatainya sepuas hati mereka. Lebih baik kamu memohon saja padaku, Dek. Lalu pulangkan bapakmu sendirian ke kampung. Aku akan memberikannya uang untuk pulang. Biar hidup kita tidak ada gangguannya lagi. Dan ibuku bisa tinggal di sini dengan tenang, ujar Mas Mahesa. Sepertinya dia ingin memberikan kesempatan, akan tetapi Lucy sedang tidak membutuhkan. Tidak akan. Aku akan pergi dari rumah ini. Dan aku harap kalian tidak akan pernah mencariku lagi. Ingat Mas, aku akan kembali, ancamnya. Sombong sekali perempuan kampung ini. Memangnya bisa apa sih kamu tanpa anakku? Cuma modal selangkangan doang belagu. Dasar miskin, ketus Baedah. Siapa yang miskin di sini? Aku atau kalian? Kurasa kalianlah yang miskin, merebut hakku di rumah ini. Tapi tak apa, karena aku tahu kalian miskin maka aku akan mengalah. Sepertinya kalian belum pernah ya merasakan tinggal di rumah yang besar. Makanya kalian mendadak sok kaya setelah menumpang di rumah orang lain. Satu hal lagi aku tekankan pada kalian. Di rumah ini masih tersisa harta warisan dari kedua orang tuaku dan aku akan mengambilnya nanti. Lucy memberi peringatan. Seberapa banyak sih harta warisan orang tuamu? Hanya seuprit itu saja diungkit-ungkit. Kalau sudah dijadikan usaha bersama berarti kamu sudah bukan pemiliknya lagi. Lucy tersenyum getir mendengar ucapan Baedah yang maruk. Seakan Lucy harus cepat-cepat pergi sebelum mereka membahas lebih panjang kali lebar masalah uang dan harta. Dan tentunya Lucy tidak ingin membuat mereka ingat tentang surat rumah dan toko. Setidaknya jika surat-surat itu berada di tangan Lucy, mereka tidak akan bisa menjualnya. Cepat pergi sekarang, usir Baedah. Lucy menghela nafas panjang, mencoba untuk abai dengan ucapan Baedah yang tak tahu diri ini. Lucy melangkahkan kaki sembari membawa Nugroho dan Tantri. Dek, tiba-tiba saja Mahesa memanggil. Sudah Mahesa, jangan dicegah. Ibu yakin wanita miskin ini pasti akan kembali karena dia udah gak punya apa-apa lagi sekarang. Tahan Baedah. Sekali lagi Lucy tersenyum getir, membayangkan bagaimana ekspresi mereka setelah tahu surat rumah dan toko ternyata Lucy bawa. Lihat saja. Pasti kalian akan panik. Batin Lucy terus bergumam sembari melangkah keluar dari rumah. Mereka pikir Lucy sebodoh itu. Mereka pikir Lucy selama itu. Selama ini Lucy hanya bersembunyi di balik wajah sendu yang teraniaya sembari mengumpulkan banyak trik untuk melawan. Sekarang pun Lucy sedang berusaha terlihat lemah agar mereka bisa tertawa dalam kemenangan semuanya. Pun tak cuma surat rumah dan toko, Lucy juga membawa beberapa surat penting seperti kartu keluarga, surat kenikah BPJS-nya. Tantri bahkan punyanya Mahesa serta surat BPKB dan STNK mobil juga di bawah. Karena surat apapun yang menurut Lucy penting pasti akan membuat Mahesa sulit dalam berurusan jika semuanya dibawa kecuali surat nikah dan KTP punyanya. Karena waktu dia membuat surat-surat itu atas namanya,
Mereka mempunyai perjanjian kalau Lucy lah istrinya yang berhak menyimpannya. Pun meskipun semua itu atas nama Mahesa, mereka juga mempunyai surat hitam di atas putih dengan berlabelkan materai 10.000 kalau dia tidak bisa menjualnya seenak hati tanpa persetujuan Lucy. Pun jika ia menceraikan Lucy, maka harta Gonogini akan diberikan kepadanya sebanyak 60%. Surat itu Mahesa tanda tangani tanpa ia baca lagi, karena saking senangnya saat Lucy menyetujui bahwa semua aset dibuat atas namanya. Ia terkecoh waktu itu, dan semuanya sudah dipegang sekarang. Lucy melangkah melewati wajah-wajah bengis yang menatapnya dengan perasaan tidak suka. Tetap tegar adalah jalan satu-satunya, meskipun hatinya ingin sekali menjerit dan menangis. Namun kendati demikian, pertahanannya tak boleh runtuh. Lucy tidak boleh ciut begitu saja. Tunggu apa lagi? Ayo pergi, teriak mertua dengan sangar. Lucy, coba dibir lagi. Buat apa mempertahankan bapakmu itu? Sebentar lagi ia juga akan mati, teriak Mahesa, diiringi dengan kekehan mereka. Lucy tak peduli, tak hiraukan suara mereka yang terus mencemooh. Tekadnya sudah bulat untuk keluar dari rumah yang telah dibangun dengan segala susah payah dan keringat jagung. Walau pada akhirnya Lucy harus angkat kaki, akan tetapi ini bukanlah akhir, melainkan awal baginya untuk masuk ke dalam permainan mereka. Tantri terbangun dengan tangisnya. Gadis kecil Lucy yang baru berusia 3 tahun ini menangis saat di perjalanan. Lucy berusaha menenangkan Tantri dan juga berusaha tetap bisa mengawasi bapaknya. Karena jika lengah sedikit saja Pak Nugraha bisa-bisa menghilang. Lucy mengambil jilbab segi 4 di dalam tas lalu mengikat satu tangan Pak Nugroho pada tangannya, agar Lucy bisa tetap menyadari kalau sang bapak masih bersamanya. Bunda, kita mau kemana? Tanya Tantri dengan nada cadelnya. Kita mau pulang ke rumah kakek, saut Lucy. Dadanya menjadi sesak dengan pertanyaan Tantri. Bukan berarti Lucy menangisi keputusannya untuk meninggalkan rumah. Akan tetapi kepolosan Tantrila yang membuat hatinya sakit, ditambah dengan Mahesa yang tega dengan anaknya sendiri. Entah berapa jam perjalanan, Lucy, Tantri, dan Pak Nugraha akhirnya sampai di kampung. Rumah batu yang masih berlantai semen licin mengingatkannya pada masa lalu. Berakhir pulangnya setahun yang lalu, saat menjemput bapak dan membawanya ke kota. Keadaan rumah masih lengkap, seperti perabotan dapur dan juga alat masak lainnya. Hanya saja token listriknya yang habis, mungkin karena sudah terlalu lama dan tidak pernah diisi. Beruntungnya ia sempat mengisinya di konter saat singgah sebentar mencari makan siang waktu di bis tadi. Bunda, lapar, ucap Tantri. Bapak juga kedip-kedip, sepertinya ia juga kelaparan. Lucy mengambil kresek hitam sengaja saat membeli makan siang untuk membelinya sedikit banyak, dengan nasi dan lauk yang dipisah agar bisa dimakan saat mereka sampai di kampung. Saat berberes rumah telepon, Lucy berdering. Beberapa panggilan tak terjawab dari Mahesa. Apakah mereka sedang panik sekarang? Lucy tersenyum getir saat Mahesa menelpon berkali-kali namun tak terjawab. Lucy, apakah kamu sudah sampai di kampung? Tanyanya melalui pesan. Untuk apa dia bertanya? Apa dia kehilangan banyak barang? Lucy mengabaikan pesannya dan kembali berberes rumah sembari mengawasi Tantri dan bapaknya. Mereka bermain layaknya seperti anak kecil. Kadang main kejar-kejaran dan terkadang main kuda-kudaan. Rumah mereka di kampung tidak begitu jelek. Lantainya sudah permanen dan rumah itu cukup luas jika berada di kampung seperti ini. Soalnya dulu sebelum Pak Nugraha mengalami penyakit, hidup mereka lumayan berkecukupan. Entah kenapa mendadak berubah setelah sang bapak hilang ingatan. Ponselnya berdering lagi. Kali ini bapak yang mengotak-ngatiknya. Lucy tidak terlalu peduli karena ponselnya itu menggunakan sandi pengaman. Namun ia mendengar sesuatu dari seberang sana. Terdengar suara mertua berteriak, sementara Pak Nugraha mendengarkannya sembari tersenyum. Lucy mencoba mengamati bapaknya. Apa yang akan dia lakukan? Setelah lelah mendengar mertuanya mengoceh tidak jelas, Pak Nugroho kembali meletakkan ponselnya di atas meja tanpa mematikan sambungan telepon. Dasar orang gila, kata Pak Nugroho dan meletakkan ponsel pada tempatnya. Kemudian ia lanjut bermain dengan Tantri. Sedikit Lucy merasa terbahak. Bagaimana perasaan mertua setelah berbicara panjang lebar tapi malah dikatai oleh bapaknya orang gila. Kemana BPKB dan STNK mobilku? Surat rumah dan toko, semua bukannya kamu yang pegang. Di mana kamu menaruhnya? Jangan bilang kalau kamu membawanya bersamamu. Lucy tersenyum getir. Apakah mereka baru menyadarinya? Sekarang mereka mulai tahu bukan? Siapa Lucy yang selama ini mereka anggap lemah dan kampungan? Lucy mematikan ponselnya agar Mahesa tidak lagi menelpon. Biarkan saja mereka merasakan bagaimana rasanya penasaran. Mungkin mereka berpikir Lucy akan kembali dan memohon pada mereka. Akan tetapi keputusan ini sudah bulat dan Lucy tidak akan pernah runtuh meskipun dengan alasan apapun.
Ia lihat bapaknya juga masih asik bermain dengan tantri. Sekali ia berhenti karena ngos-ngosan. Biasanya kalau bapak kecapean, ia bisa ngompol atau buang air besar sembarangan. Jadi Lucy menghentikan kegiatan sejenak lalu menanyai bapaknya apakah dia ingin buang air. "Pak, bapak mau pipis," katanya dan ia menggeleng. "Kalau BAB?" tanyanya lagi, dan ia juga menggeleng. "Bapak lapar, belum makan. Sudah dari sehabis pulang kerja bapak belum minum seteguk air." Lucy mengernyit, padahal baru saja Pak Nugraha habis makan banyak. Tapi ia sudah lupa kalau dia sudah makan. "Pak, tadi bapak sudah makan," ujar Lucy. Karena Lucy belum sempat memasak, belanja saja belum apalagi harus memasak. Semua peralatan dapur yang berdebu pun belum habis dicuci. "Ibumu mana? Tadi bilangnya mau masak," ujarnya ngelantur. "Pak, ibu sudah tenang di sisi Allah," saut Lucy dengan pelan, meskipun di dalam hatinya terasa sakit. Itu di bawah kolong ranjang ada tas hitam tempat aku menyimpan buku tabungan dan ada juga uang di sana. Ada alamat rumah adikku di dalam tas hitam itu. Pak Nugroho menunjuk ke arah kolong ranjang yang hanya berjarak 1 jengkal dari lantai. Memang, Lucy tidak pernah memeriksa kolong ranjang mereka, meskipun pada saat dulu belum menikah. "Pasti bapak hanya halusinasi," gumam Lucy cuek. Kemudian bapaknya sudah lupa lagi dengan ucapannya. Tak lama ia berbaring lalu tertidur karena kelelahan. Tantri juga ikut mendengkur di samping Pak Nugraha. Mereka tertidur di ruang tamu dan hanya beralaskan tikar gulung yang memang dijadikan sebagai alas lantai semen tanpa porselen ini. Lucy kembali berberes, melirik pada jam yang melingkar di tangan. "Kubeli hanya seharga 25 ribuan, itu pun masih diejek oleh mertua dan Maya. Serta satu lagi adik bungsunya yang manja bernama Salma." Lucy menyapu kamar bapak yang sudah banyak terdapat sarang hewan kecil, apalagi di bawah kolong ranjangnya. Terpaksa Lucy membungkuk agar sapu bisa sampai ke ujung kolong supaya di bawah kolong ranjang bisa bersih dan tidak menjadi sarang kecoa. Akan tetapi, ada yang menyangkut saat Lucy memasukkan sapu ke dalam kolong, seperti ada sebuah benda yang lumayan besar diletakkan di bawah sana. Lucy penasaran lalu mengambil ponsel dan menghidupkannya. Dipencet senter yang ada di ponsel dan mengarahkan ke bawah kolong ranjang. Lucy melihat di bawah sana ada sebuah tas hitam lusuh berukuran sedang, tergolek begitu saja penuh debu. Tas apa ini? Belum pernah Lucy melihatnya sekalipun. Lucy menjadi penasaran. Dengan bersusah payah Lucy mengambilnya, menatap tas yang ada di tangan sama persis dengan apa yang bapak ucapkan. "Kupikir bapak hanya melantur karena biasanya bapak suka ngasal mengucapkan hal apapun yang spontan keluar dari mulutnya." Lucy membuka tas hitam yang resletingnya pun sudah keras. Dengan sekuat tenaga, Lucy berusaha sampai-sampai harus mengolesinya dengan minyak goreng yang memang sengaja disimpan di dalam dirijen yang diletakkan di dalam lemari rak piring. Agar minyak goreng itu tetap bagus, dan ternyata sampai sekarang pun bau dan warnanya masih belum berubah. Lucy terkejut setelah membukanya, melihat ada beberapa gepok uang merah di dalam tas ini dan juga satu buah buku tabungan berwarna kuning. Juga ada ponsel senter butut berwarna abu-abu. Sepertinya ponsel ini sudah sangat lama sehingga tidak bisa lagi dihidupkan. Entah masih bisa diisi jaya atau sudah rusak. "Uang siapa sebanyak ini?" gumam Lucy. "Ini uang keluaran tahun 2005. Mungkin sekarang sudah tidak bisa lagi dibelanjakan lagi. Sayang sekali," lanjutnya. Lucy melihat ada secari kertas usang terselip di dalam tas ini. Dibuka pelan sembari membacanya dengan perlahan. 13 Desember 2011. "Anakku, jika suatu saat bapak melupakan tas di bawah kolong ranjang ini, bapak berharap kamu atau ibumu menemukannya. Di dalam tas ini berisi uang tunai dan buku tabungan bapak, serta ada map yang berisikan surat kebun kelapa milik bapak yang terletak di tanah kelahiran bapak. Kebun kelapa itu dikelola oleh pamanmu yang bernama Hamsar. Bapak mendapat warisan yang lumayan banyak dari kedua orang tua bapak, dan sebagian uang dari penjualan buah kelapa pun bapak kumpulkan untuk membeli kebun baru. Maafkan bapak selama ini jika tidak sempat bercerita padamu dan ibumu. Mungkin bapak tidak selamanya sehat. Jika kamu menemukan tas ini maka temuilah pamanmu. Pertanda dari bapak ya." Apakah tas ini sudah disimpan sejak 10 tahun yang lalu dan ibunya tidak mengetahuinya? Lalu kenapa? Lucy bergegas beranjak menuju ruang tengah, membangunkan bapaknya yang sedang tertidur pulas. Pak, bangun," ucap Lucy menggoncang tubuhnya dan Pak Nugraha terperanjat. Pak Nugrahanya hanya kaget dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengucap katanya layaknya seperti anak kecil. "Pak, ini tas punya siapa? Ini juga ada uang yang lumayan banyak. Apa bapak yang menaruhnya di bawah kolong ranjang?" tanya Lucy penasaran, berharap bapaknya ingat. Soalnya tadi Pak Nugraha bergumam sendiri tentang tas ini.
Tidak tahu, kamu siapa? Tanyanya masih linglung. Pak, aku Lucy anak bapak, ucap Lucy menunjuk dadanya sendiri. Lucy, memangnya saya sudah menikah? Setiap kali Pak Nugraha bangun tidur, Lucy terpaksa memperkenalkan diri lagi, karena sang bapak selalu tidak ingat dengannya. Lucy meminta tolong pada tetangga untuk menjaga Pak Nugraha selagi Lucy pergi mengecek buku tabungan itu ke bank, membawa tantri sekalian menggunakan ojek menuju pasar. Setelah sampai di tempat yang dituju, Lucy segera masuk ke dalam ruangan ber-AC yang ada di depan mata ini. Dengan sedikit gemetar, Lucy menemui teller bank, menyodorkan buku tabungan dan meminta agar mereka memeriksanya apakah benar buku tabungan ini ada uangnya atau tidak. Setelah beberapa saat, teller bank itu pun menemuinya kembali. Bu, memang benar ada uang sebesar 500 juta di dalam tabungan ini, dan uangnya sudah bisa dicairkan jika ibu mau, ucap teller bank tersebut. Lucy membuka mulut dan mundur beberapa langkah, karena merasa tak percaya Pak Nugraha mempunyai uang tabungan sebanyak ini. Apakah paman yang bernama Hamsar itu masih mengurus kebun kelapa milik mereka atau tidak? Lucy harus mencari alamat yang tertera di belakang lembar surat yang disimpan oleh Pak Nugraha. Gegas Lucy keluar dari bank, kemudian pergi menuju ATM dan mengeluarkan kartu ATM-nya untuk menarik uang. Karena Lucy masih takut untuk mengambil uang simpanan Pak Nugraha, Lucy harus mencari tahu dahulu tentang uang itu dan pamannya yang bernama Hamsar. Sebab Lucy lupa-lupa ingat dengan nama itu. Karena kata ibunya, Pak Nugraha hanya pernah membawanya sekali ke tanah kelahirannya sewaktu Lucy baru umur 5 tahun. Sementara ibunya tidak pernah sama sekali ke sana, karena ibu Lucy menderita penyakit asma yang tidak mungkin untuk perjalanan jauh. Saat mereka sehabis menikah, ibunya hanya pernah sekali saja ke sana, karena beberapa bulan setelah mereka menikah, orang tua dari Pak Nugraha meninggal secara bersamaan saat melakukan umroh di Tanah Suci Mekah. Maka dari itulah, ibu tidak pernah lagi ke kampung Pak Nugraha. Lucy membuka map yang berisi surat kebun. Di situ ada alamat kebun yang tertera. Lucy yakin alamat kebun itu tak jauh dari rumah pamannya. Pun Lucy sangat yakin kalau di tempat itulah kampung pamannya berada. Pak, kita pulang ke tanah kelahiran bapak ya, ucap Lucy pelan pada Pak Nugroho. Pak Nugroho hanya mengaruk kepala sembari pelongo-pelongo. Tak lupa Lucy memakaikan Pak Nugroho pampers orang tua terlebih dahulu sebelum mereka berangkat. Oh iya, ibuku pasti sudah menunggu aku pulang. Berbicara dengan Pak Nugroho memang banyak tidak nyambungnya. Lucy harus lebih sabar menghadapi Pak Nugroho. Dia tak ingin membuatnya tersinggung. Lucy bergegas membawa Pak Nugroho dan Tantri keluar lalu mengunci pintu rumah. Sebelum Lucy berpesan pada tetangga sebelah rumah tempatnya tadi menitipkan Pak Nugraha, agar jika ada yang datang mencarinya bilang saja Lucy tidak pernah pulang ke sini. Lucy juga menitipkan nomor teleponnya padanya dan ia mengangguk. Mungkin hampir 1 hari 1 malam perjalanan mereka menuju ke tanah kelahiran Pak Nugraha. Pada akhirnya mereka sampai di sebuah kampung yang dimana setiap sisi jalan dipenuhi dengan kebun kelapa. Sungguh menakjubkan, kampung ini memang sangat banyak pohon kelapa dan buahnya juga lebat serta besar. Maaf bu, tahu tidak dengan Pak Hamsar? Tanya Lucy pada seseibu yang lewat. Pak Hamsar? Oh, Pak Hamsar tokeh sebelah bukan? Ia balik bertanya. Tokeh kelapa? Setahu Lucy yang namanya tokeh itu setara dengan bos besar. Mungkin saja iya, Lucy bicara asal. Lurus saja dek. Terus kalau ada ketemu rumah besar cat tembok warna putih dan ada pagar teralisnya itu rumahnya Pak Hamsar. Dengan ragu Lucy mengangguk. Kalau begitu terima kasih ya bu. Lucy menggiring Pak Nugroho dan juga menggendong Tantri. Berjalan lurus menjajaki jalan yang lumayan lebar dan juga beraspal. Kampung itu lumayan juga, sepertinya sudah maju dan ramai dengan penduduk. Assalamualaikum. Lucy mengetuk rumah besar berwarna putih ini. Waalaikumsalam. Terdengar dari dalam bunyi seseorang menyahut. Daun pintu terbuka. Kulihat seorang laki-laki berumur 40 tahunan berdiri tepat di depannya. Maaf, cari siapa ya dek? Tanya pria itu fokus menatap Lucy lurus, melihatnya dari atas sampai bawah. Saya cari Pak Hamsar, ucap Lucy dengan pelan. Sejenak ia terdiam, menatap tajam ke arah Pak Nugroho. Beberapa kali dahinya berkerut dan ia memicing mata. Beberapa saat kemudian ia tersentak lalu menangis. Pak Nugroho, pria berumur 40 tahun itu tiba-tiba saja langsung memeluk Pak Nugroho dengan tangisnya yang pecah. Ini abangku, ya Allah bang, kamu masih hidup alhamdulillah. Pelukannya semakin erat namun Pak Nugroho berusaha melepaskannya. Kamu siapa? Tanya Pak Nugroho melepaskan pelukan paman. Ini aku Hamsar adikmu bang, ujar paman menunjuk dirinya. Maaf paman,
Bapakku mengalami penyakit pikun dan sudah terlalu parah sehingga ia sangat sulit untuk mengingat seseorang. Bahkan saat dia bangun tidur pun dia bisa lupa denganku. Terkadang ia juga bisa bersikap selayaknya seperti anak kecil, mengompol dan buang air besar di celana, ujar Lucy menjelaskan. Kamu pasti Lucy bukan? Lalu anak kecil ini siapa? Tanya paman. Anakku paman, saut Lucy. Hampir 11 tahun bapakmu tidak bisa dihubungi. Paman kira beliau sudah tiada. Paman mencari kalian ke sana kemari tapi tidak ketemu. Katanya 12 tahun yang lalu kalian pindah rumah dan bapakmu tidak pernah membiarkan alamat rumah baru kalian. Sehingga paman sangat kesulitan untuk mencari keluarga kalian. Terlebih semenjak 11 tahun yang lalu nomor bapakmu tidak pernah aktif lagi. Membuat lutut paman semakin lemas dan meyakini kalau bapakmu sudah tiada, ujar paman. Mari duduk, tidak enak berdiri di depan pintu, ajak paman. Bapak sudah sangat lama mengidap penyakit pikun setelah ia mengalami kecelakaan dan perdarahan pada otaknya. Sistem sarafnya terganggu sehingga berakhir fatal, ucap Lucy. Hanya itu yang Lucy tahu, selebihnya ia tidak tahu. Ya Allah, paman benar-benar tidak tahu, ucap paman Hamsar. Sebenarnya paman, Lucy kesini ada hal yang ingin ditanyakan tentang buku tabungan dan juga uang 30 juta yang selama ini disimpan oleh Pak Nugraha. Mungkin uangnya sudah tidak berlaku, tetapi buku tabungan ini, Lucy menjeda ucapannya. Iya, Pak Nugroho pernah membuat buku tabungan saat kamu masih kecil, saut paman Hamsar. Jadi, apa benar buku tabungan ini adalah milik Bapak? Tanya Lucy sambil mengeluarkan buku tabungan itu dari dalam tas hitam yang dipegangnya. Syukurlah jika kau muncul. Paman juga ingin menceritakan sesuatu padamu. Paman bangkit dan masuk ke dalam kamar. Lalu dia keluar membawa 3 buah peta dengan warna yang berbeda. Ini, paman datang ke atas meja. Ini surat-surat kebun kelapa milikmu. Sebelum hilang kontak, Pak Nugroho berpesan agar paman mengembangkan kebunnya supaya menjadi lebih banyak. Supaya nanti di masa depan hidupmu terjamin, ujar paman. Jadi, Bapak memang mempunyai kebun kelapa, dan surat kebun ini nyata adanya. Lucy mengeluarkan lagi sebuah peta yang dibawa dari rumah. Syukurlah kamu masih menyimpan suratnya. Tapi paman menyarankan agar kamu menjual kebun ini. Soalnya udah banyak kebun sawit yang masuk di dekat kebunmu ini. Paman takut akan mempengaruhi buah dan kesuburan tanah di kebun ini. Kemarin ada yang ingin akuntansi tapi paman enggan menjual karena tak berani, ujar paman. Memangnya berapa harganya kalau dijual paman? Tanya Lucy. 500 juta, saut paman. Lucy terperanjat. 500 juta bukanlah uang yang sedikit. Memangnya sebanyak apa kebun bapak paman? Tanya Lucy. 50 baris dan satu barisnya seharga 10 juta, ujar paman. Lucy pun tidak tahu pasti 50 baris itu seperti apa. Yang jelas begitulah kebun Pak Nugroho dengan surat yang dipegangnya. Bagaimana? Apa kamu setuju? Tanya paman. Aku setuju, saut Lucy. Kamu masih mempunyai kebun lain yang jauh lebih bagus, tapi tak sebanyak kebun yang ingin dibeli oleh orang ini, ujar paman. Tidak apa-apa paman, aku setuju. Kalau bisa langsung tanda tangan dan uangnya juga ditransfer di depan mataku, ujar Lucy. Pamannya mengangguk. Lucy akan menggunakan uang itu untuk modal usaha. Akan dibuktikannya bahwa ia lebih sukses dari Mahesa dan keluarganya. Pastinya, Lucy akan bersaing dan perlahan membuat Mahesa bangkrut. Dan di saat yang bersamaan, gawaiku berdering di layar ponsel terpampang nama Bu Titin, tetangga rumah Pak Nugraha. Halo Bu Titin, ada apa? Tanya Lucy. Neng Lucy, ini ada yang nyariin Neng Lucy. Mereka datang sambil marah-marah, ujar Bu Titin dari seberang telepon. Siapa memangnya Bu? Tanya Lucy lagi. Aduh, ibu lupa ingat. Tapi kalau gak salah yang laki-laki itu kayaknya suamimu, Mahesa, kata Bu Titin. Biarkan saja Bu Titin, bilang saja saya tidak pernah pulang ke sana, biar mereka lebih emosi, pinta Lucy pada Bu Titin. Sudah ia duga mereka pasti akan mencari Lucy ke sana sini. Bukankah mereka yang mengusir Lucy? Lalu kenapa dia mencarinya? Sekarang mereka panik sendiri bukan? Lucy tertawa jahat di dalam hati. Tunggu aku. Lucy menutup telepon dengan senyum penuh kemenangan. Setelah bertahun-tahun diperlakukan tidak adil oleh Mahesa dan keluarganya, kini ia memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bukan perempuan yang lemah yang bisa diinjak-injak. Paman, kalau begitu mari kita urus semua administrasinya dan penjualan kebun ini sesegerakan mungkin. Aku ingin memastikan semuanya berjalan lancar dan tidak ada celah lagi bagi siapapun untuk merebut hakku lagi, ujar Lucy tegas. Pak Hamsar mengangguk. Tentu nak, aku bangga melihatmu sekuat ini. Bapakmu pasti juga akan senang kalau tahu kalau kau bisa semandiri dan sukses.
Mereka pun bergegas menuju rumah notaris di kota untuk mengurus segala dokumen yang diperlukan. Setelah semua dokumen ditandatangani dan uang hasil penjualan kebun masuk ke rekeningnya, Lucy merasa lega. Ini adalah awal baru baginya, Tantri dan Pak Nugraha. Dengan uang ini ia berencana untuk membuka bisnis besar di kota, sebuah jaringan restoran yang mensajikan makanan khas kampung halamannya. "Bunda, restoran kita nanti ada makanan favoritku kan?" tanya Tantri dengan mata berbinar. Lucy tertawa kecil. "Tentu saja sayang, apa yang kamu mau?" "Ayam goreng renyah dan es kelapa muda," sahut Tantri bersemangat. Paman Hamsar tergagah. "Itu ide bagus, bisa jadi menu andalan restoranmu, Lucy." Sementara itu Mahesa jatuh dalam keterpurukan. Setelah kehilangan asetnya, toko yang selama ini diandalkannya bangkrut total. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi tanpa pengalaman dan keterampilan yang cukup ia terpuruk dalam kemiskinan. Hidupnya kini jauh sangat berbeda dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Suatu hari Mahesa mencoba menghubungi Lucy lagi. Dengan suara penuh kegelisahan ia berkata, "Lucy, aku mohon, beri aku kesempatan. Aku butuh bantuanmu." Lucy menghela napas. "Kesempatan? Mahesa, kesempatan sudah aku berikan bertahun-tahun yang lalu. Aku sudah cukup bersabar. Sekarang aku hanya ingin fokus membangun masa depanku bersama Tantri dan Bapak. Tolong Lucy, aku bahkan tidak punya tempat tinggal lagi." Suara Mahesa terdengar putus asa. Lucy tersenyum tipis. "Dulu aku pernah merasa seperti itu, Mahesa. Tapi kau memilih mengusirku. Sekarang kau harus belajar menerima akibat dari keputusanmu sendiri." Ia menutup telepon tanpa ragu. Kini hidupnya hanya untuk kebahagiaan dirinya dan keluarganya. Dengan kecerdasan dan kerja kerasnya, restoran Lucy berkembang pesat dan menjadi sangat terkenal. Keuntungan yang ia dapatkan digunakannya untuk membiayai perawatan terbaik bagi sang ayah. Pak Nugraha dibawa ke rumah sakit ternama di luar negeri untuk menjalani pengobatan intensif. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Perlahan tapi pasti kondisinya membaik. "Lucy, aku sudah mulai mengingat beberapa hal," ujar Pak Nugraha suatu hari saat mereka duduk di taman rumah sakit. Lucy terkejut dan tersenyum haru. "Benarkah Pak? Apa yang Bapak ingat?" Pak Nugraha mengusap kepala Tantri dengan lembut. "Aku ingat masa kecilmu dan aku ingat ibumu. Maafkan aku karena telah melupakan begitu banyak hal." Air mata Lucy berlinang. "Tidak apa-apa Pak, yang penting sekarang kita bersama lagi." Kini hidup mereka berubah sepenuhnya. Lucy dan Tantri sering berkunjung ke rumah Paman Hamsar di kampung halaman Pak Nugraha. Mereka menikmati waktu bersama keluarga besar dan bersyukur atas kehidupan baru yang lebih baik. Lucy tidak hanya berhasil membangun bisnisnya sendiri, tetapi juga membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras akan selalu membawa kebahagiaan. Ia menatap masa depan dengan keyakinan penuh, meninggalkan kenangan pahit bersama Mahendra di belakangnya. Kini ia tak hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya akan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. Tidak ada lagi alasan untuk menoleh ke belakang. Kesabaran dan ketekunan akan membawa keberhasilan. Meskipun menghadapi banyak kesulitan dan perlakuan tidak adil, seseorang tetap sabar dan bekerja keras pada akhirnya akan meraih kesuksesan. Apa yang ditanam itulah yang dituai. Jika memperlakukan orang lain dengan buruk, suatu saat akan merasakan akibatnya. Sebaliknya, kebaikan dan keikhlasan akan membawa keberkahan. Dan berakhir sudah kisah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Dan dari Hanu mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian cerita. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.